Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar subtema 3 halaman 100 ya, tentang macam-macam pahlawan. Jadi pahlawan ini dikelompokkan menjadi 4. Ada pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan pergerakan nasional, pahlawan kemerdekaan nasional, sama pahlawan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan ini berjuang melawan penjajah, misalnya Portugis, Belanda, dan Inggris. Kurun waktu perjuangannya yaitu sejak kekuasaan raja-raja di daerah ditekan dan diatur kelompok pedagang dari bangsa barat hingga munculnya organisasi pergerakan. Misalnya contoh pahlawannya itu ada Sultan Babullah di Ternate, Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa. Terus ada pahlawan pergerakan nasional. Pahlawan ini berjuang dengan menumbuhkan semangat nasionalisme melawan penjajah. Pergerakan nasional ini muncul pada berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Misalnya tokoh-tokohnya ada R.A. Kartini, Dr. Setiabudi, dan Cipto Mangunkusumo, dan masih banyak lagi ya. Terus yang ketiga ada pahlawan kemerdekaan nasional. Pahlawan kemerdekaan nasional ini muncul seiring dengan hadirnya peristiwa proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Perjuangan yang dilakukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Misalnya Dr. Saharjo dan Dr. Muwardi, dan masih banyak lagi. Terus ada yang terakhir ada pahlawan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, jadi pahlawan ini berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berkat kegigihan dan dukungan para pahlawan ini, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Salah satu tokohnya yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Mereka ini adalah pahlawan proklamator Indonesia. Pemantulan cahaya pada cermin ini adalah pemantulan sempurna karena cahaya mengenai permukaan benda yang datar. Mari kita lihat cermin datar. Cermin datar ini membentuk bayangan bersifat maya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Ukuran bayangan sama besar dengan benda, tetapi posisinya berkebalikan. Contoh cermin datar adalah cermin yang kita gunakan sehari-hari. Sekarang kita lihat cermin cekung, sering dikenal dengan istilah konkav. Cermin cekung ini adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung tergantung letak atau jarak benda terhadap cermin. Untuk contohnya, cermin cekung ini adalah pemantul pada lampu sorot mobil. Sekarang kita lihat cermin cembung atau konveks. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar. Cermin cembung selalu membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cembung ini biasa dimanfaatkan untuk kaca spion. Sikap kepahlawanan penting dimiliki setiap orang. Sikap kepahlawanan harus dipupuk dan dibiasakan sejak kecil. Orang yang tidak memiliki sikap kepahlawanan akan menjadi penakut, tidak mau berkorban, malas berusaha, egois, atau mementingkan diri sendiri, serta mudah putus asa. Berikut ini adalah contoh penerapan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga.
Di lingkungan keluarga, kita dapat menerapkan sikap dan perilaku kepahlawanan dengan saling menolong dan ikhlas. Misalnya nih, membantu ibu memasak, membantu ayah mencuci motor, dan membantu mencuci piring ataupun menyapu lantai. Nah, jika adikmu atau saudaramu tidak bisa membantu melaksanakan tugas karena sakit, kamu bisa menggantikan tugasnya dengan ikhlas. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Contoh sikap kepahlawanan yang dapat kamu lakukan di lingkungan sekolah, misalnya menjenguk teman yang sakit, mengumpulkan bantuan dana, atau kebutuhan lain pada teman yang terkena musibah, serta mengakui kesalahan jika berbuat salah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kamu dapat bekerja bakti membersihkan lingkungan dan fasilitas umum seperti got, jalan, dan tempat ibadah. Selanjutnya, di halaman 114 ada contoh pahlawan masa kini, yaitu Alay Tabaun, pahlawan lingkungan dari Nusa Tenggara Timur. Kita baca sama-sama ya. Jadi, Alay Tabaun, wanita dari Nusa Tenggara Timur, meraih Golden Environmental Prize 2013 di San Francisco Opera House, Amerika Serikat pada tanggal 16 April 2013. Goldman Environmental Prize 2013 merupakan penghargaan internasional kepada seseorang yang menyelamatkan lingkungan hidup. Alay Tabaun lahir di kaki Gunung Mutis, Timor, Nusa Tenggara Timur. Alay Tabaun termasuk dalam suku Molo yang selama berabad-abad menjadikan Gunung Mutis sebagai sumber penghidupan. Suku Molo mengumpulkan makanan dan obat-obatan dari hutan, menanam di tanah subur, dan menenun baju dari serat alami. Perjuangan Alay Tabaun dimulai tahun 1990 saat Gunung Mutis dikeruk oleh perusahaan tambang. Bersama masyarakat adat Molo, Alay Tabaun menduduki tempat penambangan, namun tidak dengan kekerasan. Alay Tabaun mengajak masyarakat untuk menenun kain di tempat penambangan. Akhirnya, tempat penambangan ditutup pada tahun 2007. Suku Molo kembali mendapatkan tempat tinggalnya. Jadi, Alay Tabaun ini adalah salah satu contoh pahlawan masa kini, yaitu pahlawan lingkungan. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan di rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut: pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwarti. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hindraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon
Dengan suara yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Sang saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodan Kolatif Hindraningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muarti. Baiklah, selanjutnya di halaman 125 itu ada sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, berani. Berani berarti berani menghadapi segala hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Terus juga berani memperjuangkan kebenaran dan kebaikan dan tidak mempunyai rasa takut. Yang kedua, bersikap tangguh. Tangguh artinya berjuang terus-menerus tanpa henti dan tidak menyerah. Seorang pejuang akan terus berjuang sampai cita-citanya tercapai. Yang ketiga, bersemangat untuk maju. Setiap orang mempunyai keinginan untuk hidup lebih baik. Keinginan tersebut harus diikuti dengan semangat dan usaha yang sungguh-sungguh. Yang keempat, harus ikhlas. Seorang pahlawan sejati akan berjuang dengan ikhlas tanpa pamrih. Ikhlas artinya tidak mengharapkan imbalan ataupun disebut tanpa pamrih. Yang kelima, rela berkorban. Rela berkorban mencerminkan sikap patriotisme yang tinggi. Wujud rela berkorban berupa perjuangan tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang disampaikan hari ini. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.